Pulau Sumatera ini, Menara Siger tidak hanya menjadi simbol kemegahan Lampung, tetapi juga harapan. Harapan untuk terus melangkah maju, menciptakan perubahan, dan menjadikan pendidikan sebagai jembatan masa depan. Hari ini melalui Sapa Pendidikan, kita menyatukan semangat untuk membuka lebih banyak peluang belajar dan membangun masa depan yang lebih cerah. Sama seperti Menara Siger yang berdiri kokoh, pendidikan adalah tiang yang menopang kemajuan kita bersama. Sahabat Dikbud, saat ini Laras sudah berada di SMA Negeri 1 Gedong Tataan untuk melihat bagaimana penguatan sistem pembelajaran di sekolah ini. Dan Laras akan berbincang langsung dengan Kepala SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Yuk terus ikuti Laras. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Laras. Masya Allah, cantik sekali nih Bu Silvi. Sama, Mbak Laras juga cantik. Nah, sahabat Dikbud, Laras sudah bersama dengan Ibu Silvi selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Ibu, terima kasih banyak sudah mau menerima tim Sapa Pendidikan untuk berkunjung ke sini ya, Bu. Iya, sama-sama. Kami juga senang sudah dikunjungi oleh tim sahabat Dikbud. Jadi untuk agendanya hari ini sebetulnya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol aja nih Bu. Sekaligus mungkin Ibu akan sharing nih ke sahabat Dikbud yang menonton terkait seperti apa sih SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini gitu. Boleh ya? Boleh dong. Oke Mbak Laras. Kita ke tempat yang lebih teduh kali Oh, Mbak Laras. boleh, ya? boleh. Yuk, mari. Sekolahnya adem banget ya Bu ya, banyak pohon-pohon rindang, ada banyak area outdoornya juga. Iya, alhamdulillah kondisinya seperti ini, nyaman untuk kegiatan belajar mengajar ya Mbak Laras. Iya. Bu, kalau boleh dijelaskan Bu terkait situasi dan kondisi pembelajaran di sini seperti apa Bu? Alhamdulillah seperti Mbak Laras lihat di sini situasinya sepertinya kondusif ya. Gitu. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar gitu kan, dan kami pun dari tenaga pengajar mengusahakan bahwa kami memenuhi 8 standar pendidikan. 8 itu mungkin boleh disampaikan Bu kepada sahabat Dikbud semua. 8 standar kependidikan itu diantaranya yang pertama standar proses ya, seperti sekarang standar proses sedang ada kegiatan baik kegiatan belajar mengajar, e-school dan kegiatan lainnya. Terus standar isi juga itu adalah bagaimana guru-guru memberi materi terhadap siswa. Terus ada standar penilaian yang kalau Mbak Laras dulu sekolah ya ada yang namanya ujian ya. Yeah. Nah seperti itu standar penilaian dan juga ada standar pembiayaan bahwa kegiatan anak-anak ini dibiayai oleh sekolah seperti itu. Dan ada standar sarana dan prasarana. Ya alhamdulillah standar sarana prasarana di sekolah ini mendukung kegiatan anak-anak seperti itu. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Jadi di SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini memang sudah mengikuti semua standarisasi yang ada ya Bu ya. Baik dari sisi pembelajaran, kemudian dari fasilitas dan lain-lain. Ibu, kalau karakteristik peserta didiknya sebetulnya di sini seperti apa nih Bu? Karakteristiknya beragam ya Mbak Laras, karena seperti kita ketahui historical kondisi SMA Negeri 1 Gedong Tataan itu adalah daerah transmigrasi yang otomatis kita itu banyak dari pendatang dari luar. Ini adalah daerah transmigrasi pertama kali di Indonesia, Gedong Tataan itu. Jadi di sini ada bermacam suku, agama dan ras. Siswa kita pun begitu gitu. Otomatis itu mempengaruhi karakteristik mereka dalam belajar. Jadi
mulai dari suku Jawa karakteristiknya beda dengan suku asli kita di sini Lampung ya. Terus ada juga Sunda di sini. Tapi sejauh ini semua anak-anaknya rukun ya Bu ya? Alhamdulillah, seperti Mbak Laras lihat saling interaksinya bagus di sini. Oke, baik Bu. Kemudian dari berbagai macam karakteristik itu, dari sisi pengajar ada nggak sih Bu metode atau rancangan pembelajaran khusus yang memang tujuannya untuk mengakomodasi gaya belajar siswa terkait karakter masing-masing? Benar, guru-guru kita di sini sudah melalui banyak sekali untuk metode pengajaran ya Mbak Laras, karena karakteristiknya macam-macam. Anak-anak didik juga memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Seperti kita ketahui metode pengajaran itu kan macam-macam. Ada yang mungkin ceramah itu kayak zaman kita dulu lah ya. Kita dulu sering banget ya diceramain ya. Nah itu ada juga metode diskusi. Anak-anak yang seneng sana sini, jalan sana sini. Kalau diskusi kan dia bisa pindah-pindah nih, gitu kan. Nggak membosankan. Ada juga yang namanya metode berbasis project. Jadi mereka menciptakan sesuatu, biasanya situ kalau dulu kita KWU ya. Jadi kita ada produknya nih yang kita hasilkan dari kegiatan belajar. Ada juga yang melalui dengan teknologi seperti digital gitu kan. Anak-anak sekarang udah punya semua lah namanya medsos. Jadi guru juga teknologi memanfaatkan teknologi karena salah satu metode pengajaran ke anak yang ini kan yang amat sangat menyerap tuh visual ya. Kita tuh kalau melihat sesuatu itu kayaknya terekam dengan jelas gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang untuk metode pengajarannya juga bervariatif ya Bu ya, supaya semua siswa juga bisa merasakan, mungkin dari perspektif siswa pun bisa memposisikan diri, oh ternyata mereka lebih sukanya metode pengajaran yang ini loh gitu. Tapi sejauh ini dari metode pengajaran yang sudah diimplementasikan Bu, ada tantangan nggak sih dalam proses belajar mengajarnya? Kalau ada, gimana nih cara Bapak Ibu di sini untuk mengatasi tantangannya? Banyak sih Mbak, terutama kalau dari metode mengajar melalui digital ya. Karena kita itu berdasar dari bermacam tingkat ekonomi gitu kan. Ada yang mungkin dari bawah, menengah, sesuai dengan jalur zonasi ya, kan semua tercover gitu. Nah itu pada saat kita melalui media digital, mungkin ada beberapa anak yang belum mempunyai handphone yang memadai seperti itu. Nah itu kita harus akomodir dengan menyediakan mungkin lab seperti itu. Oh, jadi memang disupport dari sisi sekolah sendiri ya Bu, sekolah yang menyediakan? Semaksimal mungkin sekolah itu tetap menyelesaikan semua tantangan yang beragam. Jadi memang tantangannya sejauh ini yang paling besar memang masih dari sisi teknologi, teknologi yang belum merata ya Bu ya? Iya benar. Apalagi kami ini kan di kabupaten, bukan di kota madya dari provinsi Lampung itu. Tapi sejauh ini dari sekolah juga sebetulnya untuk menyiasati hal tersebut memberikan dukungan yang penuh ya Bu ya, supaya semua siswa tetap bisa belajar maksimal menggunakan teknologi ya. Harus karena era modern nih Bu. Seperti itu Mbak Laras. Ibu kita sambil duduk di sini. Oh iya, sambil lihat anak-anak ya Mbak Laras ya. Ibu, sebetulnya nih kalau misalnya kita menjadi pengajar di SMA ya Bu, anak-anaknya kan udah mulai memasuki fase remaja nih. Masa puber lah ya. Masa puber gitu. Ada nggak sih tantangan dalam menghadapi mereka gitu? Mungkin kan kalau misalnya masa puber nih, moodnya biasanya udah berubah gitu. Bahasa anak sekarang moodnya swing. Iya. Apalagi perempuan ya, ada saat-saatnya betul. Di tiap bulannya moodnya bisa turun naik. Gimana nih Bu, Bapak Ibu di sini dalam menghadapi itu? Alhamdulillah kami sebagai guru itu kan ada pelajaran sendiri mengenai psikologi anak ya, Mbak Laras ya. Otomatis kami dalam dunia pendidikan, baik saat kami pendidikan mencapai sarjana itu dan juga dalam praktek-praktek mengajar itu memang kami sudah diajarkan untuk mengenali masing-masing dari karakteristik anak. Apalagi SMA ini yang kalau orang dibilang remaja dewasa belum gitu kan, anak-anak sudah lewat gitu kan. Ada rasa, mungkin mereka juga merasakan beda gitu kan. Kita pernah remaja kan Mbak Laras. Kalau saya udah tua, Mbak Laras
masih remaja gitu kan, yang menuju dewasa. Tapi ya itu tadi, mulai kenal namanya, suka nggak suka, ya gitu kan, yang menambah gitu kan suasana hati mereka. Cara mengatasinya ya itu tadi gitu kan, setiap guru itu mengadakan mungkin pendekatan secara psikologis, paham karakter anak-anak, sehingga tahu, oh anak ini mungkin pada masa-masa tertentu saja dia ini melanggar sesuatu hal gitu kan. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa dia seperti itu. Jadi itu juga didukung oleh peran guru-guru BK yang ada di sini. Jadi memang dari sisi pengajar di sini pun memahami ya Bu ya, terkait kondisi siswa. Memang tidak, istilahnya kita nggak langsung ngejudge siswanya kok, tapi kita coba selidiki dulu gitu kan, mengapa mereka seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi memang dari sisi pengajarnya sudah dibekali tadi untuk ilmu psikologisnya juga dan lain-lain gitu. Nah Bu, selain tadi moodnya yang gampang berubah gitu kan, anak SMA itu kan kita tahu rentan ya Bu terhadap kenakalan remaja nih. Iya. Gimana dari pihak sekolah, Bapak Ibu pengajar itu mengedukasi mereka agar misalnya mereka tetap bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menghindari hal-hal yang memang tidak seharusnya dilakukan lah di luar sana. Seperti kita ketahui, kenakalan remaja itu sekarang banyak ya, Mbak Laras. Ada yang namanya tawuran. Ini yang paling nih kalau cowok ya. Anak-anak kalau cowok untuk SMA mungkin tawurannya agak kurang ya, lebih ke SMK. Biasanya anak STM ya kalau kita tahunya zaman dulu ya. Terus yang ini juga ada yang namanya tindakan asusila seperti itu kan. Terus yang paling berbahaya untuk anak-anak sekarang ini narkoba. Itu lagi banyak menghancurkan masa depan anak-anak. Kami mengusahakan yang namanya pencegahan atau tindakan preventif dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti misalnya Polres, BNN untuk melakukan penyuluhan untuk tindakan tawuran atau narkoba gitu tuh, itu berbahaya. Jadi mereka mengetahui loh bagaimana narkoba itu bisa masuk ke mereka, bagaimana cara mereka mencegah untuk jangan sampai terlibat, dan hukuman apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka terlibat. Dan dari BKKBN biasanya juga kami bekerja sama untuk, karena ini kan masa remaja nih, itu kan lagi ada perubahan produktivitas terutama wanita ya. Dari BKKBN melalui penyuluhan KB, mereka akan memberi edukasi tentang organ kita sebagai wanita, terus masalah siklus kita seperti itu, sehingga siswi kita paham. Jadi jangan sampai ini ya, dan tindakan asusila tadi itu terjadi terhadap siswi kita ya. Karena memang dari sisi peserta didik pun wajib untuk tahu gitu kan. Jadi kita memang tidak, dulu kan kalau misalnya kita banyak membahas itu dibilangnya terlalu tabu ya Bu. Sekarang memang harus seperti itu gitu kan, supaya mereka juga aware terkait hal tersebut. Dan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini sebetulnya sudah maksimal ya Bu, dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menyampaikan penyuluhan. Kemudian harapannya juga peserta didik bisa terus mengingat hal tersebut untuk jadi bekal mereka gitu. Jadi kita tiap bulan itu ada Laras memang jadwalnya. Jadi kalau bulan ini nih kemarin Polres terkait dengan pelanggaran lalu lintas, mereka terus mungkin juga penerimaan polisi yang udah mau deket dari Polres seperti itu, atau pencegahan tawuran, narkoba seperti itu. Nanti biasanya bulan besok dari Dinas Kesehatan, BKKBN atau penyuluh KB biasanya, atau dari Puskes seperti itu, untuk biasanya tentang ya itu tadi reproduksi, seperti mengajarkan siswi-siswi kita untuk bisa menjaga dirinya. Nanti juga ada dari yang lainnya, misalnya seperti bagian psikologi anak seperti itu kan. BKKBN tuh banyak, ada yang kesehatan, ada yang tentang perlindungan ibu dan anak seperti itu. Mereka mengedukasi juga tentang hukum-hukum dan aturan-aturan. Jadi memang keren ya Bu, siswa di sini harapannya memang terbekali dengan baik dengan semua yang memang sudah dilakukan oleh pihak sekolah seperti itu. Nah kalau dari selain faktor-faktor kenakalan remaja tadi nih Bu, yang memang di era modern ini kan anak-anak sudah pasti punya gadget.
menggunakan teknologi, media sosial, dan lain-lain. Gimana nih cara sekolah juga mengedukasi mereka terhadap jangan sampai mereka itu kecanduan gadget gitu, kecanduan teknologi yang mungkin impact-nya itu terhadap kegiatan belajar mereka atau karakter mereka sendiri ketika berinteraksi gitu. Ada nggak Bu upaya untuk itu? Bahwa kami gitu dari pihak sekolah ada yang waktu kegiatan belajar mengajar itu handphone kita tinggalkan dulu. Kalau kira-kira kami memang tidak membutuhkan itu, ya. Untuk media misal ini masih dalam metode pengajaran ceramah lah ya bahasa kita ini jadi mereka belum perlu sekali kan. Dan yang kedua pada saat diskusi mereka belum membutuhkan gitu kan gadgetnya, jadi kita kumpulkan nanti pada saat berbasis project ataupun presentasi mereka membutuhkannya kita persilakan. Dan pada saat pengajaran pun kita buat rambu-rambu misal nih kalau pas saat menggunakan gadget gitu kan, kalau sedang pembelajaran dilarang membuka untuk medsosnya. Iya. Jadi memang ada beberapa activity yang boleh menggunakan teknologi dan yang enggak, supaya mereka juga paham ya Bu, enggak seterusnya loh pakai teknologi gitu kan, pakai gadget. Dan satu lagi juga ya dengan ekskul ini, pada saat mereka kegiatan ekskul ini kan mereka nggak butuh gadget nih, gitu. Mereka butuh dengan aktivitas yang lebih pada kegiatan mereka, kinestetik gitu di badan mereka. Jadi alhamdulillah ini juga mengurangi intensitas mereka mau memegang gadget. Ibu boleh nggak kita lihat ekskulnya satu-satu? Kayaknya menarik nih seru aktivitas boleh. Boleh ya Bu? Kita keliling. Ayo. Nah kalau ekskulnya sendiri Bu, di sekolah ini total ada berapa banyak? Ekskul di sekolah ini ada 14 macam ekskul, Mbak Laras. Supaya bisa mengakomodir keinginan siswa-siswa. Ya. Ini tadi aku lihat-lihat nih lagi tari apa nih Bu? Ini kalau dari suaranya ini adalah tari singgah pengunten. Tarian apa tuh? Tari singgah pengunten ini biasanya itu untuk tari menyambut tamu atau upacara-upacara adat dan yang akan dilaksanakan pada saat pernikahan. Seru ya, banyak banget aktivitasnya. Ada paskibra, marching band, pramuka. Tadi apa itu Bu? Karate atau taekwondo? Karate. Ya? Oh karate. Oh itu taekwondo. Karate sepertinya sebelah sananya. Jadi sejauh ini anak-anak juga seneng ya Bu ekskul ya? Ya alhamdulillah. Biasanya dijadwalin berapa kali Bu dalam seminggu? Bu kita boleh kesini mungkin ya? Iya. Seminggu itu sekali, tapi kalau mau mengikuti perlombaan biasanya kita ambil setiap hari di sore hari. Tapi anak-anak ada dibatasi nggak Bu ngambil eskulnya per anak tuh harus berapa gitu? Ada. Maksimal 2, karena kalau lebih dari 2 ngatur jadwal untuk latihannya bingung Mbak Laras, karena semua eskul rata-rata di Sabtu dan Minggu. Iya. Tapi dari eskul sendiri nih Bu, menurut Bapak Ibu yang ada di sini, seberpengaruh apa sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi siswa? Penting Mbak Laras, karena begini, kecerdasan anak-anak ini kan nggak hanya kecerdasan akademik ya, ada juga kecerdasan yang namanya soft skill. Soft skill itu kan seperti kegiatan begini ini kan melatih kerjasama mereka. Kita kalau udah di dunia usaha, bukan hanya akademik yang harus kita punya kemampuan, tapi kerjasama yang baik, dalam teamwork yang baik itu kita butuhkan. Ini melatih teamwork mereka gitu. Dan pasti terpakai ya Bu ya, ilmu-ilmunya. Terpakai. Melatih jiwa kepemimpinan mereka, melatih cara bekerja sama yang baik. Seperti itu Mbak. Kalau selain eskul-eskul yang ada nih Bu, apa aja yang udah dilakuin sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya juga nih? Oh banyak. Untuk meningkatkan kegiatan literasi digital, kadang-kadang kita kan sering melakukan kegiatan-kegiatan misal nih pada saat pembelajaran seperti itu. Kita meminta anak-anak untuk mencari apa saja sih sumber-sumber yang bisa menjadi bahan untuk pembelajaran di hari ini. Terus kita mengikuti AMBK, dalam AMBK itu kan ada kegiatan literasi dan numerasi juga seperti itu. Jadi memang balance ya Bu ya semua kegiatannya, pembelajarannya, variasi di ekskulnya juga, yang lain-lainnya juga dibantu, disupport untuk terus bisa ditingkatkan gitu kemampuannya. Nah kalau dari sisi ujian Bu, gimana di SMA Negeri 1 Gedong Tatan ini mempersiapkan untuk ujian akhir?
Oh ya, kalau untuk ujian itu kan waktunya sudah ditentukan ya Mbak Laras, ada ketentuan misalnya yang namanya di kalender akademik gitu ya, sudah ditentukan jadwalnya. Otomatis guru-gurunya juga sudah tahu di bulan berapa mereka mulai memberi kisi-kisi, kira-kira apa saja yang akan diujikan pada saat ujian semester atau pada saat asesmen berlangsung seperti itu, dan akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk siswa-siswa menghadapi ujian itu supaya bisa terlaksana dengan baik. Ibu, ada pertanyaan terakhir nih dari Laras. Pandangan Ibu sendiri selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini mungkin mewakili Bapak Ibu pengajar yang lain, gimana nih pandangannya terhadap dunia pendidikan di masa depan, khususnya di Provinsi Lampung sendiri? Ya, kalau menurut pandangan saya Mbak tentang dunia pendidikan di masa depan, insya Allah bisa lebih baik, sehingga rencana atau tujuan kita pada tahun 2045 adalah mencapai Indonesia Emas itu bisa tercapai. Tapi sukses atau tidaknya pendidikan itu harus disupport dari semua pihak, baik itu dari gurunya selaku memang yang terlibat langsung dalam hal dunia pendidikan, butuh juga disupport dari orang tua, dari pemerintah, dan juga seluruh lapisan masyarakat. Baik Bu, jadi memang kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak itu sangat amat menentukan untuk keberhasilannya ya Bu? Iya, benar Mbak Laras. Ibu, makasih banyak waktunya udah mau ngobrol-ngobrol dengan Laras dan juga tim Sapa Pendidikan Ibu. Kayaknya udah waktunya kita pamit. Kita berterima kasih ke Ibu, semoga dari apa yang tadi Ibu sampaikan, harapan-harapannya semoga bisa tercapai. Kemudian dari SMA Negeri 1 Gedong Tataan juga bisa terus maju dan berkembang menghasilkan generasi-generasi yang hebat ya Bu. Amin, amin. Terima kasih untuk support dan doanya Mbak Laras. Dan terima kasih juga kepada Mbak Laras dan teman-teman tim sudah mau berkunjung di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Gedong Tataan ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kalau gitu Laras izin pamit dulu ya Bu ya. Iya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Oke Mbak Laras. Ibu terima kasih ya Bu. Dadah. Begitu inspiratif mendengar berbagai inovasi dan pencapaian di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Semoga terus menghasilkan generasi hebat untuk masa depan. Sahabat Dikbud, terima kasih banyak sudah terus mengikuti perjalanan Laras. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjadikan pendidikan sebagai jembatan menuju mimpi-mimpi kita. Nantikan episode Sapa Pendidikan berikutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa.